Untuk perkembangan. Iya, kekecewaan masyarakat tak terbendung kala melihat para pejabat yang tidak malu memamerkan harta yang dinilai janggal. Pemeriksaan di internal kementerian pun dianggap tidak cukup. Bahkan KPK pun kini turun tangan. Kita akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, dan Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Mas. Baik, saya langsung ke Mbak Devi ya. Mbak Devi, ketika ada momen viral dan itu dengan cepat membongkar ketidakwajaran harta yang dimiliki oleh ASN, dalam hal ini pejabat keuangan. Fenomena apa yang Anda lihat di sini, Mbak Devi? Ya, pertama kita perlu apresiasi selepas masa reformasi, masyarakat itu sudah teredukasi dengan baik berkat kehadiran KPK, lalu juga kerja-kerja dari teman-teman NGO yang bergerak di gerakan anti korupsi misalnya, yang kemudian membuat masyarakat paham bahwa menjadi kaya tidak masalah, namun sumber dari mana. Karena dalam konteks menggunakan terminologi Hofstede, masyarakat kita adalah masyarakat hierarkis, yang artinya masyarakat yang menerima adanya power distance, bahwa memang ada kelompok masyarakat tertentu yang berada di stratifikasi atau strata tertentu di masyarakat yang memang dicirikan salah satunya lewat kekayaan. Nah, tapi semenjak reformasi, pemahaman itu diperkuat dengan bahwa kaya itu tidak masalah, sekali lagi, tapi kemudian masyarakat sudah bisa lebih kritis. Siapa yang kemudian pantas kaya, dari mana asalnya? Ini satu momentum penting menurut hemat saya, artinya jangan dinilai bahwa gerakan masyarakat ini sebagai gerakan pemberontakan, bukan. Tapi justru kita apresiasi dulu bahwa artinya masyarakat sudah sejalan dengan upaya pemerintahan yang selama ini juga terus mendengungkan untuk hadirnya good corporate governance. Baik, tapi kan ini terkait dengan Kementerian Keuangan ya, sehingga juga ada hashtag stop bayar pajak seperti itu, bentuk dari kekesalan dari masyarakat. Bagaimana Mbak Devi melihat ini? Ya, ini kan tanda kutip bagian dari yang disebut dengan boykot sosial sebenarnya. Nah, oleh karenanya respon pejabat tinggi seperti Bu Kemenkyu yang kemudian langsung turun ini menjadi penting karena masyarakat harus merasakan sinyal bahwa pimpinan tertinggi seperti menteri dan presiden memang berpihak kepada mereka. Bentuk empati dengan langsung menindak dan sebagainya itu penting. Saya percaya ketika sinyal keseriusan untuk membersihkan lingkungan birokrasi ini benar-benar dilihat nyata oleh publik, dukungan positif publik itu akan segera bisa kembali. Oke, baik. Saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, ketika seorang menteri ya, dalam hal ini Menteri Keuangan melakukan penindakan tegas begitu terhadap bawahannya, sampai-sampai salah satunya adalah penindakannya adalah membubarkan geng motor Dirjen Pajak karena itu menggambarkan hidup bermewah-mewahan begitu. Apakah memang sampai Menteri Keuangan dengan tegas melakukan hal itu langsung turun tangan begitu kan? Ini apakah memang budaya flexing di tubuh Kementerian Keuangan itu sudah separah itu, Pak Boyamin? Satu, ini adalah sikap emosional, tapi menurut saya belum cukup. Karena kita ini punya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk perpajakan. Nah, itu ternyata tidak digunakan untuk internal. Mestinya itu kan sebelum keluar untuk mengakses informasi keuangan, itu sepanjang itu Bu Menteri itu malah menggunakan sejak tahun 2017, saya kira tidak akan ada persoalan-persoalan rekening gendut untuk pegawai pajak. Karena itu justru diterapkan internal secara disiplin, diakses betul keuangannya untuk terkait dengan perpajakan. Dan itu. Jadi ini soal pengawasannya ya Pak Boyamin? Iya, jadi kalau menurut saya pemahaman bahwa Bu Menteri ini malah justru emosional dalam pengertian seakan-akan menjadi kemarin memberikan briefing kepada pegawai pajak, jangan, kalimatnya kalau tidak salah kan terhadap pegawai pajak, jangan takut, jangan kecut, gitu, tetap harus tegak segala macam. Gitu. Tapi prinsipnya nampaknya itu malah justru yang sistem yang misalnya dibangun, kata Bu Menteri sejak diangkat pertama kali zaman pemerintahan SBY itu kan memperbaiki sistem perpajakan. Tapi sampai sekarang mana kan gitu kan. Justru ini yang perlu kita tagih kepada Menteri, apa yang harus dilakukan. Kalau emosional begini saat ya ngata-ngatai ayam.
Terus misalnya membubarkan klub Moge, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan menurut saya, meskipun perlu dibubarkan. Tapi ada klub golf gitu. Dan beberapa geng kecil itu, tanda kutip itu, sering golf ke Pulau Bintan. Dan ini diduga oknum pegawai pajak. Dan itu justru siapa yang membiayai? Diduga adalah wajib pajak malahan. Justru ini yang proses-proses yang menurut saya itu perlu dibenahi secara dalam kalau memang mau membubarkan geng-geng. Dan ada sekarang itu kan diduga geng ini semakin kecil untuk menjaga keamanannya. Jadi ini sistem itu kembali pada tadi peraturan pemerintah mengganti undang-undang itu diterapkan ke dalam nomor 1 tahun 2017, kemudian yang disahkan menjadi undang-undang nomor 9 tahun 2017. Nah, inilah yang sebenarnya kalau bicara untuk perbaiki, kita sudah seminggu ini berkutat pada posisi seperti trial by error, ikut emosi segala macam, masyarakat juga ikut emosi. Padahal sebenarnya ini kan bukan pajak kita yang dikorupsi. Pajak kita diserahkan pada kas negara, dianggarkan untuk bangun sekolah dan gedung segala macam. Yang ini pegawai pajak ini kan diduga bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bekerja sama dengan wajib pajak. Nanti kita akan lihat sebenarnya pola-polanya seperti apa saja yang terjadi di Kementerian Keuangan. Nanti kita akan juga membahasnya di sini bersama Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh kepada Pak Yunus, saya ingin satu lagi ya, saya ingin bertanya kepada Pak Boyamin. Dari hasil pemeriksaan, KPK menyatakan menemukan indikasi geng atau kelompok tertentu di kalangan Dirjen Pajak. Pak Boyamin, Anda melihatnya ini geng ini lebih kepada sindikat atau memang sudah ada pola-pola tertentu yang dilakukan oleh para pejabat senior begitu dalam sebuah kelembagaan, atau seperti apa menurut Anda, Pak Boyamin? Udah lama sebenarnya geng-geng ini, tapi dulu agak besar. Ada geng Pendawa 5, ada geng Prio, juga ada berkaitan fungsi, misalnya pemeriksaan atau keberatan banding, ada beberapa begitu. Tapi itu udah lama dan sekarang tinggal kecil-kecil gengnya itu, dan karena bahasanya dari sisi yang oknum nakal itu gengnya kecil-kecil supaya keamanannya tidak gampang bocor. Karena kemarin misalnya dalam kasus Angin Prayitno Aji itu gengnya terlalu besar. Nah, mereka diduga oknum yang nakal itu kemudian semakin mengecilkan geng supaya lebih aman, lebih tidak gampang bocor. Karena saya ulang lagi, dalam kasus Angin Prayitno Aji diduga terlalu besar sehingga ada 1 orang 2 orang kena masalah langsung malah buka-bukaan. Jadi ini yang mungkin akan semakin canggih ke depannya kalau bicara geng-gengan itu. Oke, Pak Yunus, dalam kasus ini kan PPATK mencurigai ada transaksi transaksi dari Rafael Alun Trisambodo begitu ya, RAT. Ada kecurigaan dari PPATK, artinya ini kan ada indikasi TPPU begitu, Pak Yunus. Modus-modusnya atau pola-polanya memang seperti apa saja, Pak Yunus? Oh, modus ya. Jadi begini. Yang mengidentifikasi transaksinya mencurigakan itu adalah penyedia jasa keuangan. Inilah yang memberikan laporan ke PPATK ya. Ada laporan transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai, transaksi lintas batas ya, wilayahnya ya, yang incoming, outgoing transfer. Totalnya ada 6 laporan yang dipakai oleh PPATK untuk mengidentifikasi dugaan adanya tindak pidana biasa atau TPPU yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau dilihat LHKPN-nya, yang juga merupakan salah satu laporan yang dipakai oleh PPATK dalam membuat hasil analisis ya. Hasil analisis itu kurang lebih sistematikanya begini: bagaimana kasus posisi, terus bagaimana profil orangnya, bagaimana hasil analisisnya, dan bagaimana kesimpulan. Itu kurang lebih isi LH itu ya. Dan kalau dari LH yang juga menggunakan LHKPN, tahun LHKPN-nya pakai jumlah 56 miliar, itu sebenarnya sesuatu tidak seimbang dengan penghasilannya. Nah, bisa saja penghasilan yang tidak seimbang ini berasal dari sumber yang sah, misalnya warisan, hibah, ataupun bisnis. Boleh-boleh saja, tapi harus dibuktikan. Bisa juga 56 itu berasal dari sumber yang tidak sah, misalnya gratifikasi, suap, ataupun penyalahgunaan wewenang lainnya. Jadi, nah kalau itu dipakai usaha, kalau sumbernya sah nggak apa-apa. Tapi kalau sumbernya tidak sah, dipakai beli mobil, beli rumah,
itu sudah salah satu bentuk cuci uang yang intinya adalah pada conversion dan transfer dari hasil kejahatan, mengubah bentuk. Di samping itu, saya dengar dari teman-teman pajak juga yang bersangkutan punya usaha di Jogja cukup besar, kemudian di Jakarta dan di Manado cukup besar, miliaran semuanya itu. Kalau yang dipakai usaha itu adalah uang hasil kejahatan, baik seluruhnya ataupun sebagian, paruh-paruh misalnya, ini sudah merupakan modus TPPU. Kalau sebagian uang haram, bagian uang halal buat usaha, itu namanya commingling, mencampur halal dan haram dalam satu kegiatan usaha. Ini sudah masuk modus TPPU, melanggar pasal 3 ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah inilah yang harus dicari oleh KPK, yang kalau menurut saya sudah harus melakukan penyelidikan. Jangan masih klarifikasi udah terlambat kalau menurut saya. Nah, harus melakukan penyelidikan ya. Lihat apakah ada indikasi gratifikasi, mungkin ada saksi, mungkin ada WP yang pernah memberikan, ataupun ada bukti-bukti lainnya, ada nggak suap atau gratifikasi. Setelah itu ketahuan hasilnya ini tidak sesuai dengan income-nya, dilihat usahanya segala macam, dilihat modusnya, ya baru mengarah ke bukti permulaan yang cukup. Di dalam KUHP, bukti permulaan itu minimal 2 untuk bisa meningkatkan menjadi penyidikan, ada tersangkanya. Nah ini yang kalau menurut saya sudah sadar, sudah dilakukan, sehingga publik itu puas melihat memang benar di follow up, bukan didiamkan saja gitu. Menurut Anda selama ini didiamkan saja laporan PPATK ke KPK? Ya kalau menurut saya, pertama kemungkinan saya duga dulu dia menyangka tidak berwenang karena dia bukan penyelenggara negara. Padahal sejak 2011 dia sudah penyidik. Bahkan dia pernah jadi kepala bagian pemeriksaan di Surabaya. Itu udah penyelenggara negara ya, udah bisa diselidiki oleh KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya duga ada mispersepsi di KPK. Nggak sama dengan PPATK. Menyangka LHA itu sama dengan pengaduan masyarakat Dumas, sehingga diklarifikasi dulu, ya sana sini, tanya Irjen. Lah itu tindakan yang kalau menurut saya bukan tindakan penyidik. Tindakan penyidik lah penyelidikan itu menjadi bukti permulaan sehingga kasusnya bisa jadi. Jadi kalau diumpamakan permainan bola, PPATK itu seperti gelandang, midfielder, kasih umpan ke penyidik-penyidik seperti KPK. Tinggal goreng dikit bisa jadi gol. Nah ini mungkin kebanyakan gorengnya, jadi nggak jadi gol gitu. Oke, baik. Pak Yunus, Rafael Alun dari LHKPN yang dilaporkan itu kan punya berbagai usaha ya, sebagian juga dikelola oleh istrinya. Dari modus-modus tadi yang sempat Anda sebutkan ya, artinya ada indikasi Anda melihat bahwa Rafael Alun ini juga mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha ilegal dengan tujuan menguburkan sumber asal dana, begitu Pak Yunus? Mengaburkan atau menyembunyikan asal usul ya. Dan satu lagi pendekatan yang bisa dilakukan oleh KPK terutama ya. Di Amerika pernah dibongkar kasus cuci uang dengan pendekatan yang namanya lifestyle analysis ya. Sama income statement analysis. Income statement analysis itu melihat income-nya berapa, pengeluarannya berapa, wajar nggak dia punya sisa aset segini. Terus dalam lifestyle analysis itu bisa dilihat dia punya rumah mewah, misalnya dia punya Rubicon mahal, dia punya motor gede, dia punya perusahaan, lifestyle-nya anaknya seperti itu. Nah dengan lifestyle analisis ini bisa diungkapkan ada sesuatu yang tidak beres, ada sumber yang tidak sah. Nah ini yang dalam hukum tindak pidana tipikor, kalau ada gratifikasi yang wajib membuktikan si pejabat, bukan penyidik, bukan KPK. Dan kalau dakwaannya cuci uang, yang wajib membuktikan adanya aset itu yang berasal dari tindak pidana asal juga si tersangka, bukan jaksa penuntut umum, bukan. Ini kurang dimanfaatkan. Jadi pendekatan lifestyle analysis, income statement, pendekatan gratifikasi, cuci uang dengan penggunaan terbalik, itu udah bisa dipakai. Cuman kalau menurut saya kurang agresif, kurang progresif. Lebih banyak saya dengar klarifikasi ya, itu yang namanya self assessment pasti LHKPN-nya itu dia buat sebaik mungkin. Dan kalau klarifikasi ya dia udah siap dengan jawaban yang ada. Seharusnya dilakukan penyelidikan kalau menurut saya. Jangan kurang dari itu karena memang berwenang KPK melakukan penyelidikan. Artinya bagaimana memperkuat LHKPN agar LHKPN ini benar-benar menggambarkan seluruh harta dari pejabat tertentu? Pak Yunus, sejauh ini kendalanya ada di mana Pak Yunus? Ya memang LHKPN Undang-Undang 2899 sanksinya
administratif oleh atasan, misalnya peringatan atau tindakan administratif lainnya ya. Kalau menurut saya yang perlu diberikan contoh oleh pimpinan-pimpinannya terutama ya. Pimpinannya adalah memberikan contoh yang baik sehingga anak buahnya ikut. Jadi contoh yang baik itu bagikan 1000 bahasa. Nggak perlu berbusa-busa ngomong anak buah ikut. Ini kenapa banyak beli motor gede? Saya dengar juga Bu Sri Mulyani juga punya motor gede juga. Walaupun dia nggak ikut klub itu ya. Tapi dia juga ada juga. Mungkin anak buahnya lah. Buat kita juga beli, kita beli juga nggak apa-apa lah gitu. Nah contoh itu pertama ya. Kemudian yang kedua, pengawasan tadi ya. Pengawasan perlu lebih efektif. Kalau perlu KPK ini dalam hal ini menggunakan pendekatan risk base ya. Mana yang berisiko tinggi, misalnya pejabat pajak, penyidik, politisi, itu jadi prioritas untuk di profiling, lalu didalami. Dan yang terakhir kalau perlu diumumkanlah hasilnya itu naming and shaming, supaya ada efek jerah buat yang bersangkutan. Kalau perlu ya sebut aja hasilnya secara umum ini nggak sesuai, ini nggak benar, gitu, nggak seimbang. Umumkan kepada publik hasilnya, jangan disimpan sendiri aja. Tapi kalau bicara soal moge ini KPK bahkan sampai memantau penjualan moge yang signifikan setelah geng motor Dirjen Pajak itu dibubarkan. Pak Yunus, ini memang perlu tidak? Ini kalau menurut saya itu pendekatan di hilir namanya. Di hilir setelah rame-rame ini orang jual. Itu sebenarnya yang perlu dicari sumbernya. Dalam hal tindak pidana cuci uang yang jadi masalah adalah sumber, bukan pada waktu menjual tadi. Kalau sumbernya tidak sah, maka transaksi tidak sah. Bisa dengan modus macam-macam. Jadi sumber itu lebih penting daripada penjualan-penjualan ini. Memang itu bisa membantu lah. Menjual dengan harga murah, banding harga ini ada sesuatu ini gitu. Ya. Jadi sumber lebih penting dicari daripada penjualan tadi. Kalau menurut sumber saya lebih penting dicari. Masalah, Pak Boyamin, saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, bagaimana ini untuk mencari sumbernya? Bahkan apalagi KPK menjelaskan bahwa kewenangan mereka terbatas untuk menjangkau dari mana semua harta Rafael Alun. Ya kalau mau gampang kok. Ini kan persoalan mau atau tidak mau aja. Dan juga persoalan sederhana kalau mau melacak itu kan misalnya tadi dikatakan Pak Yunus Hussein ada bisnis di mana. Juga bisa jadi ada rumah di Permata Hijau. Kalau mau dilacak bisa jadi ada loh ya dugaannya. Tapi sepanjang mau gampang itu karena sistem kita transaksinya itu kan PPATK Pak Yunus Hussein pernah selalu menyatakan 2012 ada LHA-nya, didalami gampang itu. Jadi ini kalau KPK selalu ngomong susah, sulit segala macam ya berarti KPK-nya sekali lagi saya mohon maaf lemot. Jadi ya sudah berharap apa lagi gitu. Dan ini aja kan misalnya seperti kemarin diledeki oleh netizen terkait dengan mogenya anaknya Alun itu David ya. Itu katanya tapi untuk level dirjen sendiri pengawasannya seperti apa Pak Boyamin? Apakah memang pengawas keuangan negara selalu punya andil dalam setiap tahap penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban? Saya tanya begini, pegawai pajak itu pernah nggak diperiksa pajaknya? Kalau dalam kasus Sambo kemarin kan polisi diperiksa polisi, belum pernah ada ceritanya oknum-oknum yang dulu pernah ditangkap KPK itu juga berharta banyak, misalnya yang terkait dengan Angin Prayitno Aji. Itu kan juga tidak pernah dalam konteks pernah diendus oleh pajak sendiri. Justru pegawai pajak meriksa kita wajib pajak, tapi pegawai pajak sendiri kan juga dalam konteks yang lain wajib pajak juga. Nah, apakah pernah mereka disampling oleh pihak Kementerian Keuangan atau oleh Irjen, mereka patuh nggak membayar pajaknya? Itu aja belum pernah. Gitu. Jadi jangan bertanya tentang pengawasan. Gitu. Pengawasan banyak, Komisi Pengawasan Perpajakan itu sudah ada sejak tahun 2008 sampai sekarang juga tidak ada gaungnya ngapain. Terus ada Kisda, ada lagi yang saya katakan tadi bahkan ada undang Perpu yang itu bisa dimanfaatkan. Jadi ya sebenarnya dalam konteks yang sederhana begitu ini semuanya menjadi ya tadi saya katakan ini hangat-hangat tai ayam gitu dan tidak ada pembenahan sistem yang sebenarnya bisa saya solusikan. Ada undang-undangnya tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Sebelum orang luar wajib pajak, yang artinya ini bisa diterapkan pada pegawai pajak, dibuka semua informasi transaksi keuangannya, apakah mereka sudah membayar pajak. Dan motor gede tadi ingin saya jelaskan itu, sejak tahun 2008 ada peraturan Dirjen Bea Cukai yang melegalkan penyelundupan. Kalau berdasarkan pasal 102, 103 Undang-Undang Kepabeanan itu penyelundupan apapun kena minimal 2 tahun.
dan denda minimal 2 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat kalau tidak ada dokumennya. Tapi dengan peraturan yang tidak ada cantolan peraturan pemerintah begitu, itu menjadi dilegalkan, cukup membayar bea masuk dengan harga yang terkini, bukan harga perolehan. Jadi kalau motor gede ini diperoleh 5 tahun yang lalu, sekarang harganya udah turun, begitu ya, bea masuknya harga turun. Jadi misalnya KPK tadi mengatakan tidak bisa menemukan moge itu, gitu, ya bisa jadi diduga bodong karena terlalu banyak ini impor bodong begini dengan kamuflase dokumen, misalnya mesin ternyata isinya adalah mobil mewah atau moge. Baik. Dengan nanti kita kamuflase peralatan komputer. Kita akan pantau itu ya Pak Boyamin ya. Dari tim-tim yang sudah boleh dibentuk oleh nambahkan sedikit. PPATK dan juga KPK. Boleh saya nambahkan sedikit. Singkat saja KPK Pak yang Yunus. bicara. Singkat saja. Jadi begini, kalau lihat atas nama siapa, ya itu kita nggak bisa pegang ya. Karena yang nama alat bukti atas nama siapa, apalagi administrasi kependudukan kita nggak bagus ya. Saya bisa aja, saya punya mobil, saya beneficial owner, saya atas namakan orang lain ya. Tapi saya bisa menggunakan sebebas-bebasnya karena itu secara de facto saya beneficial owner. Bisa atas nama siapa, perusahaan pun seperti itu, apalagi cuma moge dan mobil ya, bisa sekali. Itu kan bisa diatur itu. Baik, jadi jangan pernah percaya sama dokumen resmi seperti itu yang formal sekali. Ya, baik, saya langsung ke Mbak Devi. Mbak Devi, Menteri Keuangan ini kan juga mengatakan pamer kemewahan mencederai kepercayaan masyarakat. Apa dampaknya bagi masyarakat, Mbak Devi, jika terus disuguhi aksi pamer kekayaan pejabat, khususnya pejabat dari Kementerian Keuangan? Walaupun memang sebagian pejabat sudah menutup akun medsosnya, yang sebelumnya pamer, akhirnya tutup akun medsos, Mbak Devi. Ya, praktik tuna empati ini menjadi sesuatu yang berbahaya karena memang kita tahu dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini menurut hemat saya satu momentum penting ketika sekarang masyarakat memiliki kekuatan dengan teknologi yang membuat mereka bisa mengakses siapapun dan bisa tanda kutip menelanjangi apapun karena memang budaya. Baik, Mbak Devi. Tampaknya kami mengalami kendala audio Saya, dengan apa yang sebenarnya sudah lama? Coba digenya. Halo? Ya, Mbak Devi mohon maaf kami mengalami kendala audio. Ya. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, dan juga Pak Boyamin Saiman, koordinator MAKI, dan Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.